Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin menyesuaikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan net present value yang beranggotakan izin memerkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Zinedin Dwi Handia, notar 2002257. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Arya Naskah Ramadan, notar 2002052. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Fitriani Syarifuddin, notar 2002127. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Juliet Cantika Pelugi, notar 2002178. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Rena Internastiti, notar 2002310. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Rio Andiko Zabdan, notar 2002327. Pengertian net present value atau NPV. Net present value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu. Pendapat para ahli, net present value atau NPV. 1. Menurut R. Agus Sartono, 2010-195, menyatakan bahwa net present value adalah selisih antara present value aliran kas bersih atau sering disebut juga dengan proses dengan present value investasi. 2. Menurut Freddy Rangkuti 2012-159, NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas investasi yang kita tanamkan. 3. Menurut Dina A 2010-198, NPV atau net present value merupakan nilai proyek yang bersangkutan dan diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. 4. Menurut ilmu ekonomi, net present value adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. Tujuan NPV. Untuk suatu bisnis, tujuan utama dari net present value adalah guna mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak arus kas perusahaannya, sehingga nantinya net present value akan bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memprediksi investasi yang sedang dijalankan di masa depan. Tujuan akhirnya adalah agar pihak manajemen perusahaan memahami apakah nilai investasi tersebut layak dan apakah hasilnya sudah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak perusahaan bisa mengaplikasikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, NPV juga bisa diartikan sebagai nilai perkiraan keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha di masa depan bila melakukan investasi uang pada saat ini. Kelebihan NPV. Net present value memberikan sumbangan atas nilai waktu uang yang menjadikan pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak mendiskontokan arus kas masuk masa depan seperti periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. NPV bahkan lebih baik daripada beberapa teknik arus kas diskon lainnya seperti internal rate of return atau IRR. Dalam situasi ini, ketika IRR dan NPV memberikan hasil yang berseberangan, maka perusahaan lebih baik lebih mengarah pada nilai NPV. Menurut Freddy Rangkuti, menyatakan bahwa net present value mempunyai keunggulan dalam mengetahui profitabilitas investasi, yaitu yang pertama, dapat mengetahui time value of money atau nilai rupiah saat ini
memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan nilai rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Kedua, menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki suatu proyek. Yang ketiga, perhitungan NPV bersifat objektif karena menggunakan ukuran yang sudah jelas, yaitu estimasi cash flow dan discount rate. Yang keempat, bersifat value additivity principle. Masing-masing NPV suatu proyek dapat dijumlahkan. Artinya jumlah NPV tersebut dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Selain itu, kita dapat mengevaluasi masing-masing proyek. Yang kelima, metode NPV selalu konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai suatu proyek. Kekurangan NPV. NPV adalah estimasi atau prediksi. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa, dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Analisis NPV umumnya digabungkan dengan analisis sensitivitas dan analisis skenario untuk melihat kesimpulan berubah ketika ada perubahan input. Contoh 1 soal NPV. Di sini terdapat soal, yaitu sebuah perusahaan swasta ingin membeli beberapa barang produksi. Diperkirakan untuk jumlah harga barang-barang tersebut adalah 175 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman, yakni sebesar 12% per tahun. Untuk itu, arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Untuk nilai NPV-nya adalah diketahui CT atau arus kas per tahun pada periode T, yaitu sebesar 60 juta. Kemudian terdapat J0 atau nilai investasi awal pada tahun ke-0 sebesar 175 juta. Kemudian terdapat R atau harga modal, yaitu sebesar 12% atau 0,12. Di sini saya menggunakan rumus, yaitu NPV sama dengan dalam kurung PV1 tambah PV2 ditambah sesuai dengan present value berikutnya, kemudian tutup kurung dikurangi dengan C0. Kemudian dihitung NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 per 1 tambah R kuadrat sampai dengan present value yang ada di soal, yaitu C5 per 1 plus R pangkat 5, kemudian dikurangi dengan C0. Kemudian didapatkan nilai 60 per 1 ditambah 0,12 ditambah 60 per 1 ditambah 0,12 kuadrat sampai dengan 60 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Kemudian dikurangi C0 yaitu 175. Kemudian didapatkan NPV sama dengan 53,57 ditambah 47,83 ditambah 42,71 ditambah 38,13 ditambah 34,05, kemudian dikurangi C0 175. Kemudian didapatkan nilai NPV sama dengan 41,29. Jadi nilai untuk net present value-nya adalah sebesar 41,29 juta rupiah. Contoh 2 soal NPV. Seorang pengusaha bernama Harry ingin membeli sebuah hotel. Diperkirakan untuk harga hotel tersebut sekitar 400 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yang ini sebesar 10% per tahun. Nah, soal ini berbeda dengan soal sebelumnya di mana arus kas per tahunnya ini berbeda-beda. Tahun pertama arus kasnya itu 100 juta, tahun kedua arus kasnya 180 juta, tahun ketiga arus kasnya 20 juta, tahun keempat arus kasnya 150 juta. Untuk harga hotel tersendiri ini dilambangkan dengan A0, kemudian aturan suku bunga pinjaman kita lambangkan dengan R, dan untuk arus kas ini kita lambangkan dengan NCF. Yang ditanya adalah hitung nilai NPV-nya dan berikan hasil analisis tersebut. Nah, kita gambarkan misalnya si Harry. Harry ini membeli hotel seharga 400 juta. Di mana untuk kas pertama, NCF yang pertama itu sekitar 100 juta. Untuk kita mencari present value yang pertama, rumusnya adalah NCF
NCF 1 dibagi 1 tambah R pangkat 1, di mana hasilnya adalah 90.909.090. Kemudian kita mencari present value yang kedua, yang rumusnya NCF 2 dibagi 1 tambah R pangkat 2, yang hasilnya 148.760.331 rupiah. Kemudian present value yang ketiga, NCF 3 ditambah 1 plus R pangkat 3, yang hasilnya 15.026.256 rupiah. Kemudian present value yang keempat, NCF 4 dibagi 1 tambah R pangkat 4 sama dengan 150 juta dibagi 1,1 pangkat 4, yang hasilnya 102.452.018 rupiah. Nah, kita totalin, kita jumlahin, yang hasilnya 357.147.735 rupiah. Yang ini merupakan sigma present value dari 4 tahun berikut. Nah, untuk mencari NPF-nya sama dengan sigma PVT dikurang A0. Sigma PVT-nya itu 357.147.735 rupiah dikurang 400 juta, yang hasilnya minus 42.852.265 rupiah. Maka kesimpulannya adalah investasi yang dibeli hari ini atau proyek tidak layak karena NPV kurang dari 0 atau NPV 0 lebih dari NPV 1. Mohon izin Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.